Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga, Rabu 6 Oktober 2021. Bersama saya, Priani. Untuk mengawalinya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, pagi ini kami menyembah-Mu untuk mengucap syukur atas berkat, perlindungan dan penyertaan-Mu dalam tidur kami semalam, sehingga pagi ini kami boleh bangun dengan keadaan sehat dan segar. Roh Kudus, kami mohon tuntunan-Mu bila sebentar lagi kami mau merenungkan sebagian kecil dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu dapat menjadi landasan kehidupan kami. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Amin. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari sebuah kumpulan renungan harian. Adapun judul renungan pagi hari ini adalah kesenjangan hubungan. Firman Tuhan yang melandasinya diambil dari Efesus 6 ayat 1 dan 4. Ayat 1, Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ayat yang keempat, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Salah satu masalah yang sering muncul dalam kehidupan berkeluarga ialah kesenjangan komunikasi. Maksudnya, terjadi gangguan dalam menjalin hubungan yang erat dan akrab antar anggota keluarga. Penyebabnya mungkin karena kurang adanya waktu untuk bertemu akibat terlalu sibuk dengan dunianya sendiri-sendiri. Terlebih di zaman sekarang, hampir setiap anggota keluarga pasti mempunyai yang namanya handphone, sehingga cara pandang mereka, cara berpikir dan gaya hidup setiap orang itu berbeda-beda dan sangat dipengaruhi dengan yang namanya handphone. Anak mempunyai cara berpikir dan gaya hidup serta minatnya yang berbeda dari orang tua. Dalam keadaan yang demikian, pembicaraan menjadi tidak nyambung, bahkan menimbulkan kesalahpahaman, sehingga membuat masing-masing pihak menjadi malas untuk berkomunikasi. Hal semacam ini selanjutnya dapat menimbulkan dampak negatif yang lebih jauh lagi, di mana kedua belah pihak kurang dapat menghargai dan menghormati antar satu dengan yang lain. Anak menjadi kurang hormat kepada orang tua karena dianggapnya orang tua terlalu kuno, tidak sejaman dengan dia, cara berpikirnya tidak maju dan kolot. Demikian juga orang tua menganggap anak itu masih kecil terus, sehingga tidak tahu apa-apa. Orang tua sudah banyak pengalaman, sudah banyak makan asam garam dunia, sehingga sering meremehkan pendapat anak-anak. Paulus mengingatkan, bagaimanapun juga anak harus menaati orang tua sebagai wujud dari rasa hormat kepada orang tua, sebagaimana dituntun dalam hukum Tuhan. Sedangkan orang tua hendaknya jangan sampai menimbulkan kemarahan dalam hati anaknya. Di masa pandemi ini, sebenarnya banyak waktu yang dapat kita gunakan untuk saling sharing, saling bertukar pendapat, saling mendengarkan keinginan dan pendapat mereka, sehingga anak dapat mengerti akan maksud nasihat dari orang tua. Demikian juga anak. Dia dapat mengutarakan kemauannya,
pendapatnya kepada orang tua. Di sini intinya bahwa kita harus saling merasa menghargai dan menghormati antar anggota dan menahan diri untuk tidak merasa paling benar dan paling hebat, sehingga kepentingan kitalah yang harus didahulukan. Dengan kata lain, harus ada kesediaan untuk berkorban perasaan demi terpeliharanya keserasian dalam berhubungan, disertai kemauan untuk mengakui bahwa mungkin saja dirinya sendiri yang keliru. Di dalam Kolose 3 ayat 14 dikatakan, "Dan kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan." Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengar. Tuhan, bila firman-Mu dapat kami lakukan, tidak hanya kami dengar Tuhan, sehingga hubungan dalam keluarga kami menjadi semakin baik dan nama-Mu saja yang kami muliakan. Tuhan, karuniakanlah pada kami kesabaran dan kerendahan hati agar dapat memelihara keserasian hubungan kami dalam keluarga. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.